Renungan harian ini diadaptasi dari buku renungan harian Star Bina Warga GKI. Halo adik-adik, bertemu lagi kita hari ini di Renungan Lilin Kecil. Wah, tidak terasa ya, sekarang sudah bulan Desember. Sebentar lagi kita akan masuk ke tahun 2022 dan akan merayakan perayaan Natal. Nah adik-adik, hari ini aku mau cerita tentang dua orang anak yang bernama Sisi dan Sasa, tentang bagaimana kehidupan mereka masing-masing di rumahnya. Yuk kita mau sama-sama dengarkan. Ini namanya Sisi dan yang ini namanya Sasa. Sisi tinggal bersama orang tua dan adiknya. Tapi setiap hari Sisi dan adiknya selalu bertengkar dan rebutan mainan. Mereka tidak ada yang mau mengalah dan juga sering marah-marahan. Sampai mamanya Sisi berulang kali mengingatkan Sisi agar mau mengalah dan tidak bertengkar dengan adiknya. Tapi Sisi tidak mau dengar, dia selalu ingin menang sendiri dari adiknya. Kalau Sasa, dia juga tinggal bersama dengan orang tua dan adiknya. Tapi mereka tidak pernah bertengkar. Kalau mainannya hanya satu, Sasa akan membiarkan adiknya bermain duluan, lalu mereka akan bergantian. Kalau dibelikan sesuatu oleh mama papanya, Sasa dengan senang hati berbagi dengan adiknya. Nah, dari cerita Sisi dan Sasa tadi, kira-kira siapa ya yang menunjukkan suasana damai? Ya, pastinya di rumah Sasa ya. Mereka tidak bertengkar, saling berbagi. Wah, damai sekali. Adik-adik, tahu nggak? Tuhan Yesus datang ke dunia membawa damai karena Tuhan Yesus disebut sebagai Raja Damai. Gimana ya maksudnya Tuhan Yesus sebagai Raja Damai? Artinya, kalau kita berada di dekat Tuhan Yesus, kita akan merasakan damai sejahtera di hati kita. Jadi tidak akan ada yang namanya bertengkar, ribut-ribut, marah-marah. Di dalam Matius 5 ayat 9 dikatakan, berbahagialah mereka yang membawa damai karena mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah. Karena Tuhan Yesus disebut sebagai Raja Damai, maka kita sebagai anak-anaknya disebut sebagai pembawa damai. Adik-adik mau menjadi pembawa damai bagi orang-orang di sekitar? Pastinya mau dong, karena di dalam hati kita sudah ada damai sejahtera, maka kita mau membagikannya itu kepada orang-orang di sekitar kita. Yuk sekarang kita lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas renungan pada hari ini. Ajar kami ya Tuhan, agar kami dapat menjadi pembawa damai bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.